iringi kita dengan kesempatan dan kemauan. Jauh perjalanan kita hadir, kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan bermacam masalah yang berhubungan dengan duniawi, yang kemudian kita hijrah dari rumah ke masjid kita ini dalam rangka amal ukhrawi. Karena itu, tidaklah rugi bagi kita yang hadir hari ini, tidaklah rugi bagi kita yang duduk di tempat ini, tidaklah rugi bagi kita yang kumpul pada hari ini. Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Hadis rawahu Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? La yaq'udu qaumun yazkurullaha azza wa jalla. Tidaklah duduk satu kaum atau satu jamaah berkumpul seperti perkumpulan kita hari ini, lalu perkumpulan itu kemudian dia berzikir, menyebut-nyebut Allah, bertasbih, bertahmid dan bertahlil kepada Allah, membesar-besarkan Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah berikan kepada mereka 4 perkara. Nah, melainkan Allah berikan kepada mereka yang duduk pada hari ini, yang berkumpul saat ini, 4 perkara. Apa yang pertama? Illa hafathumul malaikah, di mana mereka yang berkumpul itu dinaungi oleh seluruh para malaikat. Dinaungi mereka oleh malaikat. Bayangin ibu-ibu, kalau lah malaikat yang menaungi Allah, itu sangat luar biasa. Kalau malaikat yang telah memberikan perlindungannya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, ini merupakan penghargaan yang sangat bernilai. Tidak usah jauh-jauh lah, berteman saja sama bupati, bangga perasaan. Gak usahlah bupati, camat saja dah. Dekat aja sama camat, jalan aja sama camat, bisa duduk bareng sama camat, hati bangga bener. Gak usahlah camat, biarlah dengan wali nagari saja dah. Dake saja wali nagari, bisa minum kopi sama wali nagari, sekantor karajo sama wali nagari, hati tumbuh rasa bangga, hati tumbuh rasa bahagia. Hari ini kita tidak saja dekat dengan wali nagari, kita tidak saja duduk dengan Pak Camat, kita tidak saja kenal dengan bupati, tapi kita Allah berikan kelebihan, kemudian dinaungi kita oleh para malaikat. Kalau Allah telah menurunkan malaikat, yang kemudian malaikat menaungi kita, maka yang kita dapatkan ketenangan, Bu, yang kita peroleh kedamaian, Bu, yang kita dapati kebahagiaan, Bu. Kalau jauh dari Allah, maka malaikat akan menjauhi kita. Kalau sudah jauh dari Allah dan malaikat, apa yang harus kita banggakan? Punya mobil mewah, punya rumah besar, punya harta banyak, kekuasaan hebat, tidaklah membuat ketenangan hati, tidaklah mendapatkan ketenangan jiwa, tidaklah kita peroleh bagaimana nikmatnya kita hidup. Kenapa? Hidup kita tidak bernilai. Umur sekian lama kita habiskan dengan bermacam-macam, uang sekian banyak kita sia-siakan dengan hal-hal yang tak berfaedah. Kesehatan yang kita punya kita hambur-hamburkan dalam maksiat. Lalu kita lalai dari Allah, kita lupa dari Allah, kita lengah dari Allah. Maka ketika ajal itu datang, barulah timbul penyesalan jiwa. Masuk alam barzah, berhadapan dengan masalah. Masuk akhirat, berhadapan dengan persoalan. Maka pada hari itu apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah ya Rabb,
keluarkan kami ya Allah, keluarkan ya Allah. Na'mal salihan, kami akan berbuat yang baik-baik. Kami pergunakan waktu untuk majelis ta'lim, jauh kami tempuh, dekat kami datang. Orang hadir terserah, tak hadir pun masa bodoh, yang penting saya datang ya Allah. Telah Allah berikan semua kepada kita. Tapi keadaan mulai terbalik, kesempatan tidak ada lagi, maka Allah pun menjawab. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkar fihi man tazakkar. Telah kami panjangkan umurmu. Telah kami panjangkan umurmu. Kenapa kau tak berpikir dengan umur yang panjang? Berapa banyak hari ini Bu kita punya saudara, kasihan kalau kita lihat. Bukan mereka tak punya uang, ada. Bukan mereka tak punya harta, banyak. Bukan mereka tak punya rumah, besar. Bukan mereka tak punya kesehatan, sehat. Tapi kenapa mereka tak seperti kita, yang penuh dengan kekurangan, kok kesehatan pas-pasan. Kadang kaki sehat, kepala sakit. Kepala sakit, telinga pula kadang bangkak. Kadang-kadang reumatik sembuh, asam urat datang. Asam urat sehat, mah kambuh. Sehat badan, laki lo yang lari. Oi! Penuh dengan kekurangan, penuh dengan bermacam persoalan, tapi kita masih bisa menyisihkan waktu, masih bisa menyisihkan keadaan, masih bisa kita untuk bermusyahadah dengan Allah, bermujahadah dengan Allah, bermuraqabah dengan Allah. Itulah yang kita cari. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya engkau ya Allah yang aku cari. Engkau, hanya engkau ya Allah yang aku tuntut. Keridhaan engkau pula ya Allah yang aku cari. Berbangga hari ini ibu-ibu yang telah meninggalkan urusan, yang telah meninggalkan rumah, yang telah meninggalkan usaha, yang telah meninggalkan bermacam pekerjaan duniawi untuk mencari ukhrawi. Alhamdulillah. Kita tidak tahu Bu, dengan amalan yang mana nanti awak bisa masuk surga. Awak tak tahu amalan yang mana yang bakal mengantarkan kita dengan Allah. Amalan yang mana yang membawa kita kepada Allah. Amalan yang mana yang bakal memasukkan kita ke dalam surga. Kita tidak tahu. Apakah dengan amalan yang menyebut-nyebut Allah dalam zikir tadi? Apakah dengan amalan yang hari ini kita duduk di sini? Makanya jangan sepelekan satu amal pun, walaupun amal itu kecil. Yang kedua, keuntungan yang kita peroleh hari ini, wa ghasyiyathumur rahmah, dipenuhi mereka dengan rahmat-rahmat Allah. Allah datangkan rahmat kepada kita. Rahmat itu luar biasa Bu, yang mendekatkan kepada keberkahan. Contoh, uang banyak tapi tidak nyaman. Uang sedikit tapi nyaman. Kira-kira ibu pilih banyak, pilih sedikit? Pilih banyak, pilih sedikit? Pilih banyak tapi aman. Pilih banyak tapi aman. Untuk banyak tak aman, untuk sedikit tak aman. Biarlah banyak tapi aman. Karena itu rahmat itu akan membawa hati bahagia, akan membawa hati tenang, akan membawa jiwa tentram, akan membawa kita selalu bermujahadah dengan Allah. Maka tak mustahil ketika lihat ada tetangga susah Bu, tetangga miskin Bu, tetangga payah, tapi lihat mereka badan sehat,
makan jo sambalado batambuh, pawik nyo kanyang lalok bisa bakaruh, usai lalok tak ciri nyo lasuh. Mereka awak yang bergelimang dengan harta, yang bergelimang dengan kekuasaan, yang bergelimang dengan bermacam kekayaan, lalok saja susah. Setengah jam lalok HP badaring kerang. Setengah jam lalok tamu datang. Setengah jam lalok SMS ancaman masuk. Setengah jam lalok masalah datang. Tapi ketika kita Allah dekatkan dengannya, ketika Allah sayang dengan kita, ketika Allah ingin menjadikan kita ingin bahagia di akhirat, maka Allah datangkan penderitaan-penderitaan dunia kepada kita. Nah bu, kalau Allah sayang ke awak, bukan artinya awak jangan miskin. Dek miskinnya awak tu mako sayang Allah. Mako sayangnya Allah tu mako diaji awak miskin. Kenapa begitu Pak Ustaz? Biar awak banyak ibadah kepadanya. Biar hati awak banyak ingatnya. Biar jiwa awak selalu bersama dengan Allah. Tapi coba kalau pitih banyak, pangana banyak lo tu. Jam gadang tabayang, ayange tabayang, ai dingin tabayang, danau singkara tabayang, danau meninjau tabayang, water boom tabayang, Naresiano tabayang, organ tunggal tabayang, organ tunggil tabayang, organ tunggul tabayang. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi coba kalau pitih tak ada, tabayang tak jam gadang, tabayang tak Naresiano, tabayang tak water boom. Dalam orang pitih tak ada banyak bayangan dia. Jikalau. Oi. Tak mungkin orang pitih ada bayangan banyak. Jikalau ada pitih, jikalau ada pitih. Kalau ada bini desek kaning bapak kasakoda dah. Makanya bahagia awak ketika pitih tak ada. Tenanglah jiwa awak ketika harta tak ada. Nikmati saja yang ada. Allah mendatangkan kebahagiaan. Betul apa betul? Manfaatkan. Ini singkat saja. Lah jam 3 lewat. Sementara asar. Wa nazalat alaihimus sakinah. Nah, yang ketiga akan kita peroleh. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan kepada kita. Allah turunkan ketentraman kepada awak. Allah turunkan kebahagiaan kepada awak. Allah turunkan ketenangan hati kepada awak. Makanya kalau kita berzikir hati tenang. Allah, 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 Allah. Menyabui Allah, tabayang tak wajah laki itu? Nah, yang tabayang Allah. Allah bentuk lakinya, Allah nampak hidung lakinya, Allah nampak lo gigi lakinya. Itu sakit namanya tu. Kalau Allah kata hati laki den, Allah laki den sakit aja tu. Oi. Allah takana Tuhan Allah. Bagaimana cara takana Tuhan dengan Allah tadi, kalimat Allah? Seluruh yang kita miliki, semua yang kita punya, semua yang kita dapati, semuanya milik Allah. Tak ada yang barang awak. Tak ada yang punya awak. Tak ada yang milik awak. Semuanya milik Allah. Kalau sudah milik Allah bagaimana? Maka dekatilah Allah, cintailah Allah. Maka banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah. Ketika hati hidup akan Allah, maka hati akan selalu terhindar dari hal-hal yang mengotori jiwa. Qad afla man zakar, seterusnya bahagialah, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, dan celakalah, rugilah, sengsaralah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya.
Ini singkat saja. Yang ketiga. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fima indah. Awak disabui-sabui nama awak di sisi makhluk yang banyak di sisi Allah, atau makhluk yang banyak para malaikat. Dibangga-banggakan awak oleh malaikat di sekitar hamba-hambanya yang lain. Awak dibaca-baca oleh Allah, tu hambaku, tu hambaku, tu hambaku, yang selalu menyebut-nyebut namaku. Mereka selalu bermujahadah kepada aku. Digembirakan kita. Kita dibaca, disebut nama kita di sisi malaikat yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari, Bu. Bukan bangga jo manusia, bukan bangga jo wali nagari, bukan bangga jo pak camat, bukan bangga jo bupati, bukan bangga jo gubernur, tapi banggalah kita selalu berhadapan dengan Allah, dapat mencintai Allah. Karena mau cari jamaah dari ujung ke ujung sebanyak aku awak nak adonan bantu usia 7 balik ke bawah tu. Cari alah di atas 60 ke atas bantu. Ko adonyo ukuran 40 bantu 60 je bantu tu. Ba aku tak katu. Yo timun nancak batigo masuk dalam timun bungkuk sekarung. Nampak dah nancak tu? Ndak, bako nampak nancak le buya. Ada dibungkui le timun bung. Oi. Oi. Nah, jadi pada hari ini wazakirin Allah katsira. Berzikirlah kita kepada Allah. Baik yang laki-laki, perbanyak-banyaklah zikir kepada Allah. Kami disebut dalam ayatku. Laki-laki yang banyak zikir. Wadzakirat. Begitu juga bagi wanita-wanita. Bagi padusi-padusi. Zikran kasiran. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Apa yang akan kita peroleh? A'addallahu lahum maghfiratun. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang akan kita peroleh, kata Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum. Allah menyediakan kepada awak yang berzikir itu, baik kami laki-laki maupun awak nan padusi, yang Allah sediakan kepada awak maghfiratan, akan ampunan-ampunannya, wa ajran, pahalo-pahalonyo, aziman, baik ampunan maupun pahalo yang sangat luar biasa banyak. Alhamdulillah. Makanya Bu, mencari pahalo ko bukan di tempat-tempat lain, di siko paling banyak. Di lapau ada pahalo, tapi ada jo dosa. Di sawah ada lo pahalo, ada lo dosa. Tapi di masjid ko dosa ada, tapi ndak barah. Di mana dosanya buya? Melaki buya tibo kami mau tawali lu. Melaki Pak Ustaz tibo kami mau tacamat dulu. Melaki buya tibo kami otak laki sabalah dulu. Meko kalau buya latimu camat dak kami sabui, wali nagari dak kami baca, laki orang dak kami baca, laki awak pun dak takana, dan kami cali buya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ambo tanya dulu, kini hadir ibu kemari mencari ambo atau mendengar ceramah ambo? Ndak mencari ambo kan? Tutup mata. Kalau ibu mengecek mencari ambo, cari. Kalau ibu menyebut nak mencari ambo, jangan cuba-cuba cari ibu dosa. Ndak ikhlas ambo dicari dah. Kini mau tanya balik, mencari ambo atau mendengar pengajian ambo? Bah ibu kon tadi ndak mencari, kini mencari dan mendengar pengajian. Pengajian tu tadi yang lama kecian, perbaiki
hati. Dengan banyak berzikir, ada 10 penyakit batin yang akan kita hilangkan, Bu. Sabana 5 balik. Ambo kecil 10 saja. Ada 5 balik penyakit, tapi mau baca 10 saja. Apa 10 penyakit yang bakal kita habiskan ketika awak berzikir dalam hari ini? Yang pertama, penyakit hasad. Atau penyakit hasad, Buya, penyakit iri hati. Penyakit SMS. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Betul apa tidak? Kalau ambo balagu, kembali ceramah takah dulu balik. Ambo lah bani tahun 2025, ambo ceramah ndak banyak gara-gara gitu. Kini keluar balik akuan tu. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Orang berpitih nyonan heboh, orang balaki nyonan bangi, orang bangun rumah angok nyonan sasak, orang berminantu angok nyonan payah. Adisiko di Malala ndak ada kodoh. Ndak ada di Malala, ndak ada cialah di kampung ambo banyak tu. Ada je risiko. Astagfirullahaladzim. Berarti ada penghuni neraka orang Malala di sana. Alhamdulillah. Ibu, kalau tidak ada orang Malala masuk neraka, bangi orang kayu tanam, Bu. Batu Allah barik sabalah. Makanya orang Malala ko ada je nak masuk neraka. Ada je yang masuk saru. Rugo, ko yang hadir kini ko Pak Ustaz awak rajin mengaji, rajin sembahyang, rajin mendengar ceramah, mungkin masuk sarugo Pak Ustaz alun. Jadi kecian masuk. Kalau mau cali-cali ko wajah-wajah banyak dosa sadu Allah ko. Leka masuk tu kira-kira Buya, insya-Allah. Makanya mengaji rajin-rajin supaya masuk saru. Yang tak mau mengaji nyo tahu bahawa nyo akan masuk sarugo. Mengapa mengaji awak akan masuknya ke sarugo tu. Makanya nak tiba ke mengaji, nyo yakin masuk saru. Awak tidak yakin masuk sarugo, makanya rajin mudah-mudahan masuk. Makanya jangan dituru yang alah-alah yakin benar tu. Oi. Aku galak. Nah, penyakit hasad, iri hati. Yang kedua penyakit hasad, benci. Anca orang kecilnya. Dia tahu itu. Amalan siapa kira? Amalan siapa tu? Amalan baru. Ada cerita baru. Dia tahu baru. Baru tahu. Baru kau dibawa oleh orang memanjik kerambi. Dipaksa baru kau manjik kerambi sambil memanjik baru mencibi tuannya. Kecik baru tu. Lalu tiba di atas batang kerambi ni, Bu. Tali baru tersangkut. Baru heboh di atas. Kemudiannya cibi-cibi iluk samangnya di bawah. Dia tak bisa lapih tali di atas. Tukang baru terpaksa memanjik ke atas. Untuk apa Pak Ustaz? Melapih hantar tali. Talinya lapih. Baru langsung terjun ke bawah. Tukang baru tidak bisa turun. Kata baru. Dicibi-cibinya. Cilako tak baru tu? Cilako tak? Kalau ada masyarakat tukang cibi-cibi, berarti tu maknya tu. Oi. Keluar marah pulai je nak ada cek putih, cek kaling, cek hitam kan. Pacik-pacik tangan keluarnya, kaling bana cuma gigi je mata yang nampak dia. Kata orang sebelah. Nyok cibian. Dah cocok lah. Batu, cek putih, cek kaling. Josian dah cocok, Jo Ustaz Maulana cocok lah.
Marah pula jo anak daro tu le mengecek. Bang, awak tak cocok bang. Bak aku dah cocok dek. Abang hitam, awak putih. Le mengeceknya berdua. Tak cocok dia. Manga awak nak manga-manga. Tak cocok. Tak cocok. Tak cocok. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Hilangkan sikit saja, insyaAllah bulan besok kita sembung balik. Dah, dua sajalah. Penyakit hasad dengki, penyakit hakad. Penyakit hakad apa? Penyakit hakad kau benci, iri hati kau dengki lah cik tu sebenarnya tu. Iri hati maka tiba kebencian. De iri maka benci. Iri orang kayo, iri orang ancak, iri orang bajunya ancak, irinya lakinya ancak, irinya anaknya ancak, irinya rumahnya ancak. Ancak satu orang hanya iri lah. Yang boleh kita iri si anu hidup susah tapi ba kok mengaji rajin, irilah. Si anu ba hidup miskin tapi kesuruh rajin, irilah. Karena di dalam amal kita ini, amal yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, amalan yang telah kau lakukan sampai kau ingin mendekatkan dirimu kepadaku, ingin mengharap cinta dariku?" Kata Nabi Musa, "Ya Allah ya Rabb, aku telah melakukan bermacam ibadah kepadamu, bermacam ubudiah kepadamu. Salat, kalau awak zikir tiap hari kita lakukan, telah aku lakukan ya Allah." Kata Allah, tidak, itu amalan untuk dirimu sendiri. Kau salat untuk dirimu, kau ibadah untuk dirimu, kau puasa untuk dirimu, kau haji untuk dirimu, tetapi belum ada amal yang kau kerjakan untukku. Apa itu ya Allah? Amal untukku bukanlah hajimu, bukanlah salatmu, tapi amalku yang kau lakukan untukku adalah ketika kau menyalurkan sedekah dari hartamu kepada orang lain. Di begitu kau menyalurkan, disitulah aku berada. Dari rumah ibu kemari, naik oto dia piti 5.000 untuk oto, sedekah ke supir oto, ibu telah dapat amal luar biasa. Maka perjalanan dari rumah ke masjid, ketika mati dalam perjalanan, maka matinya ibu tergolong mati syahid. Alhamdulillah. Maka untung orang yang pulang-pulang mengaji mati, yang kapai mengaji mati syahid. Rancak bila perlu beko pulang mati syahid. Alhamdulillah. Dah, cukup dulu karena setelah bawa wali nagari Pak Camat, insyaallah bulan besok kita sambung balik. Banyak ada 3 balik perkara oleh manfaat daripada zikir. Mudah-mudahan yang mau sampaikan menjadi renungan bagi kita bersama. Pergunakan waktu dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya atas sambutan dari Pak